Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang update dan delete. Ini kelompok saya, satunya lagi. Dengan saya sendiri, Dimas Rizky Ilhami dengan NIM E31240746 dengan saya Rofitul Hasanah dengan NIM E31240854. kemudian Dengan saya Fidelma Sufi Ramadhani dengan NIM E31240904. dan yang terakhir teman saya Dan saya Rizky Saputra dengan NIM E31240807. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian koneksi. Yang pertama, server localhost, username, root, password 0 db user. Di sini kita mendefinisikan variabel untuk menyimpan informasi koneksi. Localhost artinya server database ada di komputer kita sendiri. Bagian root adalah username default MySQL. Password kita kosongkan karena default MySQL di exam biasanya tidak ada password. Dan user adalah nama database yang sudah kita buat sebelumnya di PHP MyAdmin. Bagian kedua yaitu koneksi MySQL Connect atau server username password db. Perintah ini berfungsi untuk menghubungkan PHP ke database MySQL dengan parameter yang tadi sudah kita siapkan. Bagian ketiga yaitu if koneksi dan di koneksi gagal, MySQL connector error. Kode ini mengecek apakah koneksi berhasil atau gagal. Jika gagal, maka akan muncul error koneksi gagal beserta detail errornya. Kalau berhasil, maka script akan tetap berjalan tanpa adanya masalah atau adanya error. Jadi, singkatnya script ini digunakan untuk membuka jalur komunikasi antara PHP dan juga MySQL. Kalau koneksi sudah berhasil, kita bisa lanjut membuat query untuk insert, read, update, atau delete data. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada bagian file dari edit PHP. Dimulai dari baris keempat, yakni pertama-tama akan memeriksa apakah form dikirim dengan tombol bernama update. Kemudian pada baris 5 sampai dengan baris 8, kode ini akan mengambil nilai dari form post, ID, email, password, dan juga nama. Setelah itu pada baris 10 sampai dengan 14, terdapat variabel query yang menyusun perintah SQL untuk memperbarui tabel user detail yang hanya akan mengganti kolom user password dan juga user full name berdasarkan ID yang kita berikan. Kemudian pada baris ke-15 akan memberikan isi query tersebut ke layar. Dilanjut dengan baris ke-16, yakni variable result menjalankan query update ke database menggunakan variabel koneksi. Pada baris ke-18 sampai dengan 23 terdapat kondisi apabila query berhasil dijalankan, pengguna akan dialihkan ke halaman home PHP lalu script berhenti. Namun jika gagal, tampilkan pesan error dari MySQL. Untuk selanjutnya baris ke-26 yakni akan mengambil parameter ID dari URL, misalnya edit PHP dengan ID 3. Selanjutnya adalah baris ke-27. Untuk baris ke-27 ini bersambung dengan baris ke-28 yang akan menyusun dan menjalankan query untuk mengambil data user sesuai ID. Namun jika gagal, script berhenti dan menampilkan pesan error. Untuk baris ke-30 sampai dengan 35, perulangan while yang akan mengambil hasil query sebagai array lalu menyimpan masing-masing kolom ke variabel ID, email, password, dan juga nama lengkap. kemudian setelah kita membuat codingan PHP yang berfungsi sebagai backend-nya, kita akan membuat from edit menggunakan HTML sebagai front end-nya. Yang dimana susunan awal yaitu HTML, kemudian ada head,
yang dimana dalamnya terdapat title register, dimana title sendiri digunakan untuk judul tab pada browser yang nantinya akan tertulis register. Kemudian membuat form dengan action edit PHP yang dimana data akan dikirim menuju edit.php menggunakan metode post. Kemudian terdapat p input dengan tipe hidden dengan nama text _id, value-nya php echo id, dimana yaitu input hidden yang menyimpan ID user. Nah, jadi di sini tidak terlihat di halaman, namun ikut terkirim saat submit. Kemudian di dalamnya lagi terdapat email, di mana inputnya berupa teks menampilkan email dari user yang sudah otomatis terisi dari database. Oke, setelah membuat inputan email, kita akan membuat inputan nama, yang dimana dari input bertipe teks dengan namanya txt_name dengan value php echo username, dimana ini input untuk mengedit nama user sudah terisi dari database. Kemudian ada button. Buttonnya di sini kita namai dengan button update, dimana button ini bertipe submit dengan nama update. Tombol atau tombol yang digunakan untuk mengirim form. Kali ini kita akan membuat tentang file hapus.php. Di sini kita akan menjelaskannya per baris. Pada baris pertama kita membuat tag PHP, pada baris kedua digunakan untuk memanggil file koneksi agar terhubung ke database. Nah, di baris keempat kita mengambil ID dari sebuah link menggunakan metode get. Selanjutnya, pada baris ke-7 dan 8 berfungsi menjalankan sebuah query delete pada tabel user detail berdasarkan ID yang dikirim. Jika terjadi sebuah kesalahan, maka akan muncul pesan error di MySQL. Kemudian, pada baris ke-11 kita akan diarahkan kembali ke halaman home setelah data dihapus. Pada baris ke-12 berfungsi untuk menghentikan eksekusi script, dan yang terakhir baris ke-13 menutup tag PHP. Nah, sekian penjelasan per baris. Selanjutnya kita akan ke file PHP selanjutnya, yaitu home.php. Nah, setelah kita membuat halaman home serta membuat file hapus dan edit, langkah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah kode baru untuk menjalankan kedua file tersebut. Kode tersebut berada pada baris ke-39 sampai baris ke-47. Nah, pada baris ke-39 kita membuka sebuah elemen untuk membuat baris baru pada tabel. Pada baris ke-40 ditampilkan nomor induk pada tabel menggunakan variabel nomor. Untuk baris 41 menampilkan alamat email pengguna yang diambil dari sebuah database yang telah kita buat. Nah, pada baris ke-42 digunakan untuk menampilkan nama lengkap pengguna. Nah, untuk baris ke-43 sampai 46 terdapat kolom berisi dua link. Link pertama berfungsi untuk mengedit data berdasarkan ID pengguna, sedangkan link kedua digunakan untuk menghapus data dengan ID yang sama. Dan yang terakhir pada baris ke-47 yaitu menutup baris tabel, yang artinya data untuk satu pengguna sudah selesai ditampilkan dengan lengkap berupa nomor, email, nama, serta opsi edit dan hapus. Nah, setelah kita menambahkan kode, saya akan menampilkan tentang hasil output pada halaman home ini. Nah, hasilnya nanti akan muncul tulisan selamat datang, kemudian ada tabel yang berisikan dengan nomor, email, nama, dan kemudian ada sebuah proses yang memiliki dua fungsi, yaitu edit dan hapus. Nah, sekian penjelasan dari saya.